Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, kembali lagi dengan Ngonten kali ini. Kita masih ada di project yang sama ya, project shopping list. Dengar-dengar project shopping list nih cukup banyak yang nonton ya. Kayaknya banyak mahasiswa-mahasiswa yang ini ya, butuh referensi belajar gitu kan. Terus habis itu butuh bikin project pakai JavaScript. Nah, itu gak apa-apa guys, bagus ya. Jadiin sebagai referensi. Pokoknya tonton terus lah ya. Biar viewsnya cepat naik. Mengalahkan konten-konten yang lain. Oke, kali ini kita ngelanjutin lagi project shopping list gitu ya. Kemarin udah bisa nampilin list belanjaannya, sudah bisa nambah, sudah bisa ngedelete juga, dan sekarang kita bakal lanjutin biar lengkap CRUD-nya masuk ke apa? Ya, masuk ke fitur edit kayak gitu. Ya, oke, langsung aja kita ke laptop. Sekarang kita bakalan rapin fitur edit. Jadi bayanganku buat fitur edit ini, kita pertama dari UI-nya dulu ya, kita fokus ke requirement-nya dulu lah. Kita mau bikin apa, perlu clear dulu gitu kan. Jadi di sini bayanganku untuk fitur edit itu adalah nanti masing-masing item yang ada di sini gitu ya. Ini aku tambahin dulu deh satu, ayam goreng. Dari kemarin nasi goreng, ayam goreng. Ayam goreng 15.000. Simpan. Nah, nanti untuk masing-masing item ini ya, kayak nasi goreng, ayam goreng. Ini kan ada tombol delete-nya nih sekarang nih. Itu bakalan ada tombol lain nih, tombol edit gitu ya di sebelahnya. Jadi ada tombol edit sama tombol delete gitu. Dan kalau tombol edit itu diklik gitu ya, bayangin nih tombol edit gitu misalkan, diklik. Nah, nanti nasi goreng, misalkan aku edit di yang nasi goreng gitu ya, aku klik tombol editnya yang di nasi goreng, dia bakalan pindah ke sini nih. Jadi bukan pindah ya, jadi nasi goreng ini bakal autofill atau auto keisi ke inputan yang ada di sini nih, nambah barangnya gitu ya. Kemudian untuk harganya sama juga, ini harganya 10.000, maka akan langsung otomatis diinputkan ke input teks yang ada di sini gitu. Nah, dan nanti ketika kita klik tombol simpan gitu ya, biasanya kan tombol simpan ini kan kalau diklik dia bakal menambahkan item baru nih. Nah, karena tadi kita klik edit, maka sekarang dia itu bukan mengedit, salah. Dia bukan menambahkan item baru, tapi ngedit item yang tadi udah kita edit. Jadi misalkan di sini aku klik gitu ya, nanti bakal kayak gini nih. Contohnya ya. Ini ada nasi goreng, kemudian di sini bakalan 10.000. Terus kalau aku misalkan ubah nih nasi goreng spesial gitu misalkan ya. Karena dia spesial dia tambah 5.000. Nah, oke. Oh, bentar. Ini masih, oh, udah. Dia jadi 15.000. Nah, kemudian ketika aku simpan ya, itu dia bakalan apply tuh. Jadi nasi goreng spesial bakal masuk sini, nasi goreng spesial, kemudian yang 15.000 ini bakal masuk ke harganya kayak gitu. Iya, cukup simpel ya. Jadi kalau misalkan edit dia bakalan tombol simpannya tuh berguna sebagai nge-submit tombol editnya kayak gitu. Ya, oke, ini aku refresh balikin lagi, mari kita implement fiturnya kalau udah jelas ya tadi ya, requirement-nya gitu. Oke, pertama mungkin kita bakal mulai dari yang simpel-simpel dulu. Seperti biasa ketika kita mau implement sebuah feature jangan langsung dibayangkan semuanya serba utuh gitu ya, kayak langsung kompleks gitu, enggak. Kita coba hal-hal yang simpel-simpel step by step gitu ya, kita pecah problemnya nih. Pertama kita pengen simpel-simpel dulu lah, kita pengen nampilkan tombol edit untuk masing-masing itemnya gitu ya. Berarti ya bikin tombol edit gitu, aku satuin di tombol delete-nya. Tombol delete-nya di mana nih kita bikinnya nih? Harusnya di home sih. Ini ada home page, tombol delete, aku udah lama gak lihat codebase-nya ya. Coba kita cari, harusnya di looping ini sih. Nah, ini ada tombol delete-nya. Harusnya kita bakalan bikin instance of tombol edit-nya dulu. Jadi edit button sama dengan dokumen create elemen button, kemudian edit button dot text content, edit. Nih jadi bingung ya mau pakai bahasa Indo apa bahasa Inggris gitu. Edit button dot on click ya, kita harus kasih tahu on clicknya harus ngapain gitu ya. Nah, on clicknya ini harusnya kita itu ingin oke, ini set state dulu.
Untuk editnya kita itu ingin, ketika dia diklik edit, kita ingin, ngubah inputan nama barang sama harganya itu sesuai dengan item yang kita klik editnya saat itu gitu. Berarti kalau kita klik yang di sini nih nanti dia bakalan, muncul nasi goreng 10.000 gitu ya. Berarti kita set state, eee, kita punya state apa aja nih di atas. Kita punya input product name dan input product price, harusnya dua-duanya ini kita ubah gitu ya. Ini aku copy penamaannya biar gak typo. Oke, nah harusnya namanya kita ubah dengan item yang saat ini nih. Nah, item saat ini kan di dalam looping ya. Nah, ya ini di dalam looping kita dapat produk yang saat ini dari, variable product gitu ya. State.products itu array, ke i gitu ya. Jadi yang looping saat ini nih. Berarti product name-nya ambil dari product.name. Kemudian untuk price-nya product.price. Oke, itu harusnya untuk on click-nya. Sisanya harusnya udah, text content udah, on click-nya udah, kemudian kita tambahkan ke dalam product list item-nya. Product list item dot append kita tambahkan si tombol edit, edit button. Oke. Kayaknya tombol edit dulu gak sih daripada delete? Oke, ya kayak gini lah. Jadi teksnya edit kemudian delete button. Dah, ini aku udah save, ini aku pakai live server jadi udah auto refresh di browsernya gitu ya. Ya, harusnya bisa kita cek ya, ini biar seru kita tambahkan dulu deh, nasi goreng, ayam goreng, sate ayam 13.000 simpan. Oke, nasi goreng, sate ayam. Nah, sekarang aku mau klik edit yang nasi goreng dulu nih. Oke, udah masuk nih nasi goreng 10.000, terus sate ayam aku klik edit. Nah, sate ayam 13.000 jadi udah otomatis sinkron ya nih. Mantap. Ya begitu, udah mantap nih, kemudian apalagi nih, udah ini kita udah bisa klik edit ya kan. Nah selanjutnya ceritanya kita mau ngubah-ngubah kan, tadi nasi goreng mau diubah jadi nasi goreng spesial misalkan. Nah berarti ketika kita klik simpan sekarang, nah ini nih problemnya nih, problem selanjutnya ya, setelah autofill ke atas nih ketika klik tombol edit. Ketika diklik submit, dia itu malah nambahin data baru, bukan ngedit yang tadi gitu. Nah, ini problemnya. Nah, jadi sekarang gimana caranya kita bisa klik simpan kemudian mengubah yang tadi, yang nasi goreng 10.000 ini, bukan nambahin item baru gitu. Nah, gimana cara kita ngelakuin itu? Coba kita analisa dulu si tombol simpannya gitu ya. Paling enggak kita lihat dulu deh, baca-baca dulu deh tombol simpan tuh ngapain gitu kan. Ini submit button, ini ya, ini tombol simpannya nih. Nah, tombol simpan di sini nih kalau kita lihat, dia itu akan selalu nih, dia itu akan selalu ngerubah, produknya, diubah seperti apa, ini state produk yang lama kayak di spread gitu, kayak di keep gitu kan. Ini pakai spread operator, ES6. Kemudian dia bakal bikin objek baru, name-nya berdasarkan input product name dan price-nya berdasarkan input product price. Jadi dia selalu menambahkan produk baru. Jadi kapanpun tombol submit ini diklik, dia selalu akan menambahkan, produk baru gitu ya, bukan diedit gitu. Berarti di sini kayak perlu ada semacam apa ya, kayak perlu ada semacam percabangan lah ya, percabangan yang bilang kalau, kalau misalkan ini lagi mode edit, harusnya aku ngedit di sini, edit gitu ya. Tapi kalau misalkan dia gak mode edit, ya baru yang tambahkan tadi gitu kan. Nah, harusnya seperti ini sih, yang bakalan terjadi. Nah, cuma gimana caranya kita buat, eee, tahu ini lagi ngedit atau enggak gitu kan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, harusnya kita butuh satu state lagi. Heeh. Nah, kita butuh satu state lagi yang ngasih tahu kita ini lagi mode edit atau enggak gitu ya, atau kita lagi ngedit item dengan indeks ke berapa gitu. Nah, jadi kita harus tambahkan itu tuh, tambahkan satu state lagi di app kita. Aku taruh sini deh ya, paling bawah deh. Apa ya, edited
index mungkin, bukan edited, edit itu kan udah selesai diedit kesannya ya. Edit index, target index, edit index, ya mungkin edit index aja lah ya, nanti kalau nemu ide yang baru kita update. Nah, edit index itu, by default kan kita ketika baru mulai, kita nggak pengen langsung mode edit ya, kita masih mode tambah lah seperti biasa gitu kan. Kita nggak bisa bilang 0 gitu, kalau 0 ya berarti kita ngedit yang 0 gitu. Kalau pakai -1 kayaknya nggak bisa ngebedain ini tuh, number atau apa gitu ya, aku pakai 0 deh. Nah, jadi kalau misalkan dia tuh 0 berarti kita lagi nggak mode edit gitu, karena nggak ada yang mau diedit gitu. Kalau -1 kayaknya masih ngedit indeks 1 gitu, kayak masih kurang ini ya, masih kurang, detail gitulah atau masih kurang pasti gitu. Nah, tapi kalau misalkan 0, dia itu berarti tidak mode edit atau mode tambah. Tapi kalau misalkan dia itu bukan 0 gitu ya, kayak number misalkan 105, berarti dia lagi ngedit, mode edit dengan indeks tersebut gitu. Nah, ini udah, berarti yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ngisi si edit index ini ketika kita klik edit. Jadi misalkan nih, aku ada 2 lagi ya. Ini aku bolak-balik ngisinya ya, capek juga. Harusnya aku tambahin aja sih, bentar ya. Ini aku tambahin aja deh, objeknya satu lagi by default ya. Name ayam goreng price-nya 13. Nah, kemudian apalagi nih, dah, ini udah ada 2. Oke, kembali ke yang tadi ya. Jadi ketika kita klik tombol edit, harusnya edit indeksnya itu berubah sesuai yang kita klik nih. Jadi kalau misalkan aku klik nasi goreng, ini kan indeks 0 ya, berarti nanti state edit indeksnya tuh di 0 gitu. Kalau misalkan klik yang ayam goreng, itu edit indeksnya bakalan 1. Ya, maunya kayak gitu tuh. Berarti kita harus ke function yang on click edit. Ada di dalam looping di sini. Nah, ya, di sini berarti kita harus merubah edit indeksnya. Edit indeksnya kita ubah jadi apa? Jadi indeks yang kayak ini nih harusnya I nih. I, oke. Sudah beres, biar aman coba kita console log dulu ya. State. Oke. Kita inspect konsol, kenapa konsolnya di kanan? Di bawah aja. Oke. Oke, kita refresh. Edit indeksnya harusnya masih 0. Edit index masih 0. Kemudian aku klik edit yang ayam goreng. Sep. Oke, edit indeksnya sudah berubah jadi 1. Mantap sekali. Nah, sekarang tinggal kita pakai nih edit index ini nih. Jadi ketika aku klik tombol simpan, oke. Klik tombol simpan di submit button ya. Ketika diklik, nah di sini nih aku cek dulu nih, kita lagi mode edit apa enggak gitu. Cara ngecek mode editnya gampang lah ya. Jadi kayak tinggal ngecek aja apakah state.editIndex-nya itu sama dengan 0. Kalau 0 berarti ini mode tambah nih ceritanya, karena ya nggak ada yang mau diedit, edit indeksnya 0 gitu. Ya berarti set state yang tambah data ya yang ini gitu. Nah, kemudian else. Nah, harusnya kalau misalkan kita itu edit indeksnya tidak sama dengan 0 ya, masuk sini nih. Nah, berarti kita harus ngerubah produk yang ID-nya itu adalah sesuai dengan edit indeksnya ya. Nah, ini again, teman-teman jangan nge-update langsung gitu ya, ke 0, kok ke 0, ke state dot edit index sama dengan objek baru gitu, itu jangan. Heeh. Ya jangan kayak gini nih. Ya jangan langsung ngerubah gini. Selain ngerubah gini tuh gak pakai set state ya ceritanya. Selain ngerubah ini juga menyebabkan di render, nanti ada hubungannya sama set effect lah ya. Ini juga kalau teman-teman pakai React sebenarnya juga gak direkomendasiin kayak gini gitu. Tapi nanti kita bakal bahas itu belakangan gitu ya. Ketika udah masuk ke konsep side effect, masih fokus ke project-project dulu lah ya. Nanti aku kenalin konsep side effect kalau udah pas waktunya gitu ya. Nah, oke, kita fokus ngerubah dulu. Jadi gimana caranya ngerubahnya? Itu biasanya yang aku lakukan menggunakan .map. Nah, pakai array method .map. Jadi state.product.map.
pakai raw function lah ya, sama aja. Oke. Jadi ini bakal dapat produk yang saat ini, dapat indeksnya juga. Indeks. Oke. Nah, jadi apa yang akan aku lakukan, kan map ini kan bisa apa ya, ibaratnya tuh bisa nge-looping semua item-itemnya. Nah, kemudian kita nge-return objek baru gitu kan. Kita mapping nih objek barunya gitu kan. Kalau teman-teman masih belum familiar sama Array.map, aku sarankan pause video ini atau stop dulu tutorialnya, teman-teman belajar soal konsep Array.map ya, biar bisa enak lah ngikutinnya gitu. Di sini aku gak mau bahas soal detail si Array.map ini karena kita perlu fokus ke fitur edit ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa pause, cari aja di Google tutorial banyak banget soal Array.map ini. Oke. Nah, oke, di sini kita dapat indeksnya saat ini. Nah, ini yang aku lakukan adalah kita tinggal tanya nih, apakah state.editIndex itu sama dengan indeks yang saat ini gitu kan. Nah, kalau sama berarti kita sudah masuk ke indeks dari yang mau kita ubah gitu. Nah, berarti kalau misalkan iya, maka kita akan return objek baru nih. Nah, harus gini ya. Kita akan return objek baru dengan name itu adalah si state.inputProductName ya, dari inputan. Kemudian price-nya itu adalah dari state.inputProductPrice. Dari inputan juga nih. Ya, jadi kalau misalkan state yang edit indeksnya itu sama dengan indeks yang saat ini, yang lagi di looping ini, maka kita return objek baru, artinya kita ngerubah objek tersebut. Tapi kalau misalkan enggak, kita keep aja produk yang lama, yaitu yang ini ya, yang produk ini nih. Produk. Oke. Save. Oke, mantap. Sisanya harusnya sama ya, input product name, input product price, state.total ini harusnya sama. Ya ini banyak duplicate code ya di sini ya, ini ada duplicate code di sini, ada duplicate code di sini. Tapi gak apa-apa. Next kita perbaiki kalau misalkan ini udah jalan ya fiturnya. Kita coba dulu nih. Oke, kita mulai dari nasi goreng dulu. Kita klik edit, udah muncul nasi goreng 10.000. Harusnya tadi aku udah console log ya. Udah aku hapus gak? Oh, belum. Mantap. Ini edit indeksnya 0. Oke, kita udah confirm kalau kita lagi ngedit yang indeks 0, berarti yang nasi goreng. Kemudian ini kok agak nge-zoom out ya. Nah, kemudian kita bakalan edit nih nasi goreng. Kita taruh nasi goreng spesial gitu ya. Ya. Coba lagi klik simpan. Wah, mantap, nasi goreng spesial sudah ada di menu. Bukan menu ya, daftar belanjaan. Kemudian nah, aku melupakan sesuatu nih. Coba kita ketik ya. Ini kayaknya bakal ngebug nih. Nasi goreng sambal matah. Nasi goreng sambal matah 18. Coba simpan. Terus. Nah, ini tadi harusnya kan udah di clear nih, harusnya masuk ke mode tambah lagi harusnya gitu kan. Ini malah ngedit nih, ngedit yang indeks 0 tadi. Kayak masih nyantol gitu ya mode editnya. Kenapa? Karena nah ini nih, setelah kita klik tombol submit, oke, kita masuk ke sini nih, kita masuk ke mode editnya ya kan, kita ubah nih produknya, input produknya kita clear, input product price-nya kita buat 0, totalnya kita udah tambahkan juga gitu kan. Oh, totalnya juga salah nih kayaknya nih. 18.000 tambah 13.000 berapa nih guys? 18 tambah 13. 18 tambah 13. 31, tapi di sini kita 38. Nah, ini nih, harusnya ini ada kesalahan nih di sini nih. Harusnya kita ubah nih. Nah, ini ada perubahan, ini ada kesalahan nih di sini nih. Nah, kita coba solve satu-satu ya bugnya ya. Tenang, tenang, tenang. Jadi yang pertama ini nyantol edit state-nya ya kan. Kenapa kok nyantol? Karena kita tidak ngerubah dari ketika udah submit ya, kita gak ngerubah edit state jadi create state lagi gitu kan. Nah, harusnya di sini caranya kita clear lagi nih. Edit indeksnya kita buat 0 lagi.
Nah, termasuk di sini juga sebenarnya di atas nih. Ya, biar sama nih. Jadi mau itu, submit atau edit, ya udah submit ya balikin lagi ke, mode tambah gitu atau mode create gitu kan. Oke itu sudah, oke coba lagi kita edit. Nih nasi goreng spesial, kita ubah, nanti harga-harganya nanti ya kita ini ya, kita simpan, nasi goreng spesial oke, kemudian nah ini edit indeksnya udah 0 ya kalau kita lihat di log nih. Kemudian kita tambahkan lagi nasi goreng sambal matah. 13.000, 15.000 deh. Tuh, 2, 3. Harusnya ini 35.000 ya. Simpan dan ketambahan. Oke, mantap. Oke, nasi goreng spesial 10, ayam goreng 13, nasi goreng sambal matah 15.000. Ya, ini 35.000. Terus kita edit nih. Nasi goreng sambal matah, mantap. Simpan. Oke, udah berubah. Mantap ya. Ini udah aman, tapi kalau kita lihat nih, ini jadi 20.000, aneh banget. Harusnya dia nggak menambahkan ini ya, tidak menambahkan, apa namanya, eee, harganya ini nggak tambahin ke sini, tapi kayak harus diubah dulu gitu kan, kayak dikurangin data yang lama, baru habis itu ditambah data yang baru nih. Tapi ini malah kayak gini nih. Nah, ini harus kita ubah gitu ya. Heeh. Oke, dari awal lagi. Nah, jadi bug-nya tuh kayak gini nih. Kita edit di sini, kemudian aku simpan nih, misalkan nasi goreng mantap, aku simpan. Nah, kelihatan ya, ini jadi 20.000 nih. Harusnya tetap, berapa nih, 10.000 tambah 13, 23.000. Bentar bentar, kok ada yang aneh? 10.000, 13.000. Oh, aku nambahin satu data, harusnya di sini jadi 23.000. Nah, ini sebenarnya ada bug banyak kayak gini gara-gara kita gak pakai best practice dalam bikinnya ya. Ini harusnya jadi derived state, tapi kita bahas di next video aja, heeh. Oke, ini kembali lagi nih, sorry. Ini 10.000 ya kan, 13.000, totalnya 23.000 ya kan. Kemudian aku edit. Nah, harusnya kalau aku simpen nih nasi goreng mantap gitu kan. Aku simpan, ini harusnya nggak berubah nih si 23.000 karena kan ngedit. Nah, simpan, ini nasi goreng mantap 10.000, ayam goreng 13 malah ini jadi 33. Nah, kenapa kok kayak gini? Karena kalau kita lihat ya. Nah, di sini nah, totalnya kita selalu nambahin nih. Jadi total yang terakhir kita selalu tambahkan dengan total dari input product price yang saat ini gitu. Nah, ini yang salah nih gitu. Karena kita selalu nambahin, tapi nggak ngurangin dari produk yang saat ini sedang diedit gitu ya. Harusnya kita ubah dulu. Jadi state.totalnya kita kurangi dulu dengan state.product ke state.edit index ya. Jadi kita ambil apa namanya, produk yang sedang kita edit ya. Kita ambil objeknya nih, berarti nasi goreng gitu kan. Terus kita ambil harganya, kita ambil price-nya. Ini price yang masih belum diedit ya, yang masih original lah gitu kan. Kemudian kita kurangin dulu nih totalnya, kita keluarin gitu kan. Dari total tuh kita keluarin harga yang awalnya. Nah, baru kemudian kita tambah dengan harga yang baru gitu. Jadi kayak ambil harga lama, kita masukkan harga harga baru. Ceritanya kayak gitu sih. Nah, dan ini harusnya udah aman ya. Ya, kita coba dulu. Oke, aku gak mau ngerubah harganya dulu, jadi edit. Ini nasi goreng, aku cuma tambahin nasi goreng mantap, aku simpan. Harusnya di sini 23.000 ya. Nah, dia tetap 23.000. Kemudian kita ubah lagi nasi, bukan gitu. Aku ngerubah harga sekarang. Nasi goreng mantap ini harusnya aku naikin jadi 12.000 nih ceritanya nih. Kenapa ngelompat gitu ya dia? Ini harusnya kayaknya ada bug nih guys. Ya gak tahu, dia suka jam ke terakhir gitu. Ini kayaknya ini ada error, mungkin kita solve di video berbeda ya. Ini ada ya masih ada error nih kayaknya, masalah input fokus dan lain-lain. Masih belum works nih. Ya. Oke, oke nasi goreng mantap 12.000 dan kita lagi ngedit yang indeks 0. Jadi kalau aku simpan di sini harusnya ini 12.000 tambah 13.000. 12 tambah 13 25.
Ya 25.000 harusnya. Oke, aku simpan. Mantap. Oke, ini nasi goreng mantap 12.000, ayam goreng 13 sehingga totalnya 25.000. Oke. Sudah mantap, sudah tidak ada bug. Ya, aman sepertinya. Heeh. Nah, sekarang itu sebelum kita lanjut lagi, kita perbaiki dulu deh ya. Ini codingannya duplicate nih kayak gini, jelek banget. Ya, kita coba perbaikin. Input product name sama input product price tuh sebenarnya sama ya, edit index juga sama. Jadi berbeda tuh hanya total saja nih. Ya, rumus totalnya aja nih yang beda nih. Sama nih produknya ya kan. Jadi kalau aku mau rapihin ini bisa kayak gini sebenarnya. Nah, ini aku keluarin, kemudian aku bikin new products. Ya, ini produk yang baru kayak gimana nih listnya nih. Nah, habis itu aku tanya dulu, apakah edit index sama dengan nol? Kalau iya, maka kita akan pakai yang atas nih, yang spread ini nih. Sep. Nah, gitu ya. Kita bakal pakai yang apa namanya? Yang di spread ini. Kemudian kalau misalkan enggak, kita pakai yang mode edit ini. Kurang satu ya aku ngopinya. Oh ya, ini kurang ini. Oke, aku taruh sini. Save harusnya auto format. Enggak auto format, kayaknya masih ada yang salah. Oh ini. Terus dulu. Kemudian total ya, ini totalnya nih. Totalnya juga beda, jadi ya harusnya nanti rapi sendiri ya. New total. Nah, ditanya lagi, apakah edit indeksnya itu sama dengan nol? Kalau ya, maka rumusnya yang ini. Ups. Kalau enggak, maka kita pakai yang ini rumusnya. Sep. Ya, aku udah gak butuh if yang di atas. Oke. Di sini harusnya new product, yang di sini new total. Save. Wah, mantap. Nah kan, tapi sendiri. Mantap. VS Code. Oke, jadi kita bikin produk baru gitu ya. Ups. Kita bikin produk baru. Kita tanya dulu, ini kita lagi mode edit gak? Edit indeksnya nol gak? Oh, kalau misalkan nol berarti kita mode tambah. Berarti kita tinggal spread aja data yang lama. Kita bikin objek baru di terakhir. Kemudian kalau misalkan dia mode edit, nah berarti kita map aja state edit indexnya apakah sama dengan index. Kalau iya berarti kita lagi ngedit objek yang tersebut. Kita update nih, kita bikin objek baru di sini sesuai inputannya. Kalau misalkan dia itu bukan yang diedit, maka kita tinggal keep produknya. Ini kita pakai array.map ya. Kalau buat total ini buat nentuin rumusnya ya. Kalau misalkan yang tambah ya udah tinggal tambah, tapi kalau misalkan yang edit kita harus ngurangin dulu totalnya dengan price produk yang saat ini yang masih belum berubah. Baru kita tambahkan yang udah berubah gitu. Udah sisanya tinggal di set state kayak gini. Oke, kita coba lagi, takut ada bug. Nama barang kita coba tambah dulu ya. Ini harusnya mode tambah nih. Ayam goreng sambal mata 20.000. 23. Simpan. Ups, kenapa nih? Edit index is not defined. Oh, sorry. Bukan edit index harusnya, tapi state.editIndex. Di sini juga state.editIndex. Ya, save dulu. Oke, refresh lagi. Oke, kita tambah dulu ya. Ayam goreng sambal mata 20.000. Simpan. Oke, masuk. Kemudian kita edit. Kita mau edit yang ayam goreng. Ayam goreng spesial. Spesial 20. Nah, itu kan suka ngejam sendiri. Perlu diperbaikin nih. 24.000. Tuh, 23. Simpan. Harusnya ini ngerubah yang ini ya, yang nomor 2 ini ya, atau indeks 1 ini ya. Jadi dia jadi ayam goreng spesial, kemudian harganya jadi 24.000.
Oke, kita simpan. Nah, ayam goreng spesial 24.000. 10 tambah 24 tambah 20, 54. Oke, mantap. Udah bisa, guys. Ya, ini udah bisa, mantap sekali. Udah, harusnya udah aman fiturnya. Cuma untuk finishing, bukan finishing juga ya, ini wajib juga. Jadi gini, problemnya sekarang ya. Ini fiturnya udah oke, kita udah bisa ngedit gitu. Cuma ada satu hal minor nih, sebelum kita tutup sesi kali ini. Jadi bayangin aku lagi ngedit nasi goreng ya. Nah, dia kan masuk ke mode edit ya, ditandai dengan edit indeksnya itu jadi 0 gitu kan, bukan nul. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan aku gak jadi, aku mau cancel gitu ya, kayak aku gak mau ngedit, aku gak jadi ngedit, aku mau balik ke mode tambah gitu kan. Nah, di sini gak ada nih, kayak gak ada cara untuk kita balik ke mode tambah, kayak kita masih di mode edit dan nyantol selamanya. Ya kecuali di refresh ya. Cuma kan kalau di refresh kan ya hilang datanya gitu kan. Kita belum nerapin local storage gitu. Ya, gimana caranya? Nah, di sini bayanganku tuh kita ada tombol cancel di sini nih. Ya, cancel edit lah gitu atau cancel lah gitu atau batal gitu kan. Nah, jadi kalau tombol batal ini diklik, dia akan ngosongin si inputannya, kemudian membalikkan ke mode tambah gitu. Edit indeksnya kita nol gitu. Nah, jadi di sini kita coba tambahkan tombol cancelnya. Aku taruh di dekat tombol submit ya, tombol submitnya. Ini submit button. Di sini aku mau tambahkan cancel button. Cancel button. Dokumen create element button. Cancel button dot text content. Kita pakai bahasa Indo lah ya. Batal. Ininya edit delete. Ininya batal. Cancel button ketika diklik. Oke, ketika diklik dia bakal ngapain? Oke, ketika nge-cancel harusnya dia ngehapus semua ini ya. Berarti kita harus interaksi sama state-nya. Dia bakal ngehapus semua inputannya. Jadi input product name kita clearkan. Kemudian input product price kita juga bikin 0. Terakhir si edit indexnya. Edit indexnya kita buat jadi 0 biar dia balik ke mode edit gitu ya. Kok balik ke mode edit? Balik ke mode tambah maksudnya. Nah, ini cancel buttonnya udah. Kemudian kita tambahkan mana dia, harusnya setelah si simpan aja ya. Nah, ini submit buttonnya ditambahkan di sini. Nah, harusnya di sini aku mau tambahkan si cancel button. Save. Nah, dia muncul, tapi selalu muncul ya. Ini agak aneh sih. Lagi gak mode edit tapi ada tombol batal tuh kan, kayak aneh ya. Ya kayak sama kayak tombol cancel, tombol clear ya, tombol reset ya. Tapi aku pengen ini batal nih, maksudnya batal untuk ngedit gitu ya. Jadi aku mau tambahkan cancel button ini ketika mode edit. Berarti tinggal tanya aja nih, apakah state dot edit indexnya itu sama dengan null? Kalau misalkan null ya kan, berarti aku kasih null di sini nih. Aku gak ngapain apa-apa. Nah, tapi kalau dia mode edit dia bakal tambahkan cancel button. Oke. Save. Oh, kenapa nih? File to append child on parameters study web type node and homepage. Oh, apa aku gak bisa masukin null ya di append child ini? Kalau gak bisa, gimana dong? Kita pakai percabangan aja lah ya, pakai if aja deh. Nih simpel-simpelan dulu. Oke, kalau misalkan dia itu tidak sama dengan null gitu ya, atau lagi mode edit, baru kita append child yang cancel button. Yang ini harusnya. Ini aku hapus. Oke, dah. Nama barang. Oke, ini udah agak muncul yang cancel ya. Coba kita edit dulu yang ayam goreng. Sep. Nah, ini batalnya muncul ya kan. Terus ceritanya kita mau cancel. Oke, aku klik tombol batal. Wah, dibalik ke mode edit ya. Edit indeksnya jadi 0. Kita buktikan dulu nih apakah ini
mode tambah atau enggak. Sorry, aku tadi kayaknya ngomong mode edit ya. Ini kita ada di mode tambah apa enggak nih? Karena udah kita cancel tadi. Dengan cara kita coba submit, apakah harusnya dia nambah ya? Karena kita lagi di mode tambah gitu kan. Oke, kita tambahin nasi goreng spesial 15.000. Simpan. Oke, dia sudah nambah. Mantap sekali. Ya, oke. Jadi sudah lengkap, kita udah bisa ngedit nih ceritanya, udah bisa batal. Terus kalau kita lagi edit terus kita submit nasi goreng sambal matah. Terus kita udah bisa ngedit gini. Harganya juga ini kan, ini ada bug nih di ininya. Simpan. Nah, nasi goreng sambal matah 12.000. Nah, dia udah bisa ngedit ya. Terus kalau kita tambahkan lagi, harusnya dia itu bakalan masuk ke mode tambah lagi. Ayam goreng matah, sambal matah. Harganya 15.000. Ini harusnya masuk ke tambah ya. Sep, mantap. Dan ini harusnya udah pas nih. 12 tambah 13 tambah 15 tambah 15. Harusnya 55 ya. Saya sudah percaya. Oke, begitu aja untuk mode editnya atau fitur editnya gitu ya. Moga-moga teman-teman nggak bingung gitu ya ngikutin tutorialnya. Sengaja aku nggak langsung kasih apa ya, flow yang langsung mulus gitu, yang langsung smooth gitu. Jadi emang aku ajak teman-teman buat step by step, pelan-pelan gitu ya. Kita tambahkan fitur secara perlahan gitu. Kalau misalkan ada error dan lain-lain kita solve bareng-bareng kayak gitu. Biar apa ya? Biar kebayang lah kalau bikin project tuh ya agak langsung smooth gitu ya, agak langsung sukses gitu. Jadi kayak perlu memikirkan hal-hal secara perlahan, step by step. Nanti ada error ya kita solve pelan-pelan, ada issue ya kita solve pelan-pelan kayak gitu sih. Ya, oke. Palingan untuk nextnya kita ini untuk fitur-fitur kayaknya udah cukup lengkap ya. Mungkin nextnya tuh aku pengen bahas soal deriving state ya. Karena ya di sini ada problem nih, total nih harusnya nggak jadi state gitu. Ya, kenapa alasannya mungkin kita coba bahas di video selanjutnya gitu ya. Oke, kalau gitu untuk video kali ini kita sudahi dulu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga gitu. Terus kalau buat teman-teman yang lagi belajar ngoding nih, lagi stuck dan lain-lain. Nah, ini khusus di video ini ada info baru di mana Gatherloop lagi buka open recruitment gitu ya. Nah, itu sebagai kru gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bantu-bantu Gatherloop kalau ada event-event gitu. Gak cuma Gatherloop doang, tapi komunitas-komunitas juga kayak Probolinggo front end, Probolinggo back end. Teman-teman bisa kontribusi di event-eventnya. Gak cuma yang di area Probolinggo, tapi di luar-luar kota juga bisa. Teman-teman kalau mau kontribusi, nanti bantu bikin event, bikin konten dan lain-lain. Nah, benefitnya buat teman-teman nanti bakalan ada sesi mentoring lah ya gitu. Jadi teman-teman kontribusi di Gatherloop, nanti teman-teman Gatherloop bakal bantu kalian buat belajar lah, buat mentoring kayak gitu. Nah, kalau misalkan tertarik bisa langsung klik linknya di gatherloop.co/oprek strip 2023. Nanti editor tolong ditampilkan ya yang besar nih di sini nih. Gak tahu di mana nih. Ya kayak gitu. Ya kalau gitu, oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.